Gerimis tipis jatuh dari langit malam, menari-nari di bawah sorotan lampu jalan yang redup di sepanjang Jalan Kopo, Bandung. Jam digital di dashboard motor menunjukkan pukul 23.01. Dimas, seorang pengemudi ojek online berusia 31 tahun, duduk di atas motornya yang sudah mengantongi banyak lelah dan suara mesin yang berat. Angin malam menusuk kulit, mencampur basah dan dingin, seolah menjadi simbol dari hidup yang tak pernah ramah padanya. Hidup Dimas sederhana dan berat. Setiap malam ia berkeliling kota demi mendapatkan penghasilan tambahan untuk membayar cicilan, listrik, dan uang sekolah anak pertamanya yang baru masuk SD. Malam ini, sebenarnya dia sudah berniat pulang. Namun takdir seolah menahan langkahnya. Sebuah notifikasi muncul, menandakan adanya pesanan di dekat Pasar Kopo. Permintaan itu terasa aneh. Titik penjemputan berada di sebuah gang kecil yang jarang digunakan pengemudi lain. Lebih aneh lagi, nama pemesan hanya terdiri dari satu huruf, S. Tanpa foto profil, tanpa catatan tambahan selain satu kalimat yang menyertai, "Saya sedang hamil, tolong cepat." Dimas ragu. Namun karena naluri dan rasa tanggung jawab, ia menekan tombol "terima" dan meluncur menuju titik penjemputan. Jalanan menuju gang tersebut semakin menyempit dan gelap. Daerah itu sudah sepi, bahkan anjing-anjing liar yang biasa berkeliaran pun tak tampak. Lampu motornya menyapu sebuah sosok yang berdiri diam di mulut gang. Sosok itu mengenakan daster putih panjang, rambut panjangnya sedikit basah, dan perutnya besar seperti wanita hamil tua. Dimas berhenti. Sosok itu melangkah tanpa suara ke arah motor, lalu duduk di belakangnya. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan selain tubuhnya yang tenang dan diam. GPS di ponsel Dimas secara otomatis memperbarui tujuan, sebuah lokasi yang tertulis sebagai RS Harapan Sehat di Jalan Cibadak. Rumah sakit itu, dalam ingatan Dimas, telah lama ditutup akibat kebakaran besar bertahun-tahun lalu. Ia menoleh ke belakang, ingin memastikan, namun wajah wanita itu tertutup bayangan rambutnya. Rasa tidak enak mulai merayap di dada. Mesin motor meraung pelan di tengah sepi malam. Gerimis makin lebat, seolah mengiringi perjalanan mereka yang perlahan namun pasti menuju sesuatu yang tak terlihat. Sepanjang perjalanan, suasana berubah drastis. Lampu jalan mulai padam satu persatu begitu mereka melintas. Jalanan yang biasanya terang jadi seperti lorong sunyi. Aroma melati menguar dari belakang, menyengat dan tidak wajar di tengah hujan dan bau aspal basah. Dimas menoleh sekilas melalui kaca spion, tapi tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Yang terlihat hanya siluet tubuh besar dengan posisi duduk yang aneh, kaku, membungkuk sedikit, dan tanpa reaksi apapun. Jalan yang mereka lewati bukan rute biasa. GPS mulai berputar-putar, seolah kehilangan arah. Peta memperlihatkan jalur yang membentuk pola tidak masuk akal, seperti labirin. Dimas mulai merasa seperti masuk ke dalam pusaran yang memisahkannya dari dunia nyata. Setiap belokan membawa mereka ke jalan yang lebih sempit dan lebih gelap. Lalu, dari arah tak terduga, mereka tiba di depan sebuah bangunan tua besar yang tertutup pagar besi berkarat. Sebuah papan kayu tua tergantung miring bertuliskan, RS Harapan Sehat. Dimas membeku. Hatinya berdegup keras. Bangunan itu benar-benar ada, berdiri kokoh namun mati, ditinggalkan waktu dan sejarah. Dindingnya hangus, jendela-jendela pecah, dan sisa-sisa kebakaran masih terlihat di bagian atap. Hujan tak berhenti. Dimas hanya bisa menatap tempat itu dengan napas memburu. Wanita di belakangnya turun sendiri, berjalan ke arah pintu masuk rumah sakit. Anehnya, pintu yang seharusnya terkunci itu terbuka perlahan seperti menyambut kedatangan yang telah dinanti.
Dimas merasa tubuhnya terkunci. Matanya masih menatap bangunan tersebut, namun pikirannya penuh kebingungan dan ketakutan. Rasa penasaran menantangnya untuk masuk. Ia mematikan mesin motor dan mengikuti jejak wanita misterius itu. Begitu melewati ambang pintu rumah sakit tua itu, seolah dia masuk ke dimensi lain. Udara berubah drastis, dingin, lembab, dan penuh debu. Dinding koridor dipenuhi jamur dan noda gosong. Aroma terbakar masih menggantung di udara. Langkah-langkah kecil wanita itu terdengar menggema di lorong panjang. Dimas menapaki lantai yang berderit di bawah sepatunya, mencoba menahan napas sambil menyusuri bayangan yang semakin jauh di ujung lorong. Lampu-lampu langit-langit rumah sakit tua itu tiba-tiba menyala satu persatu, membentuk jejak cahaya yang menuntun Dimas. Tapi cahaya itu tidak membawa kehangatan. Ia hanya memperjelas kehancuran, menunjukkan ranjang-ranjang berkarat, tirai robek, dan kursi roda tua yang terbalik. Dimas berhenti di depan ruang bersalin. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara samar seperti tangisan bayi. Tangisan itu begitu lirih namun menusuk, seperti berasal dari masa lalu yang belum selesai. Ketika Dimas menyentuh gagang pintu, rasa dingin luar biasa merambat dari tangan ke seluruh tubuh. Suara hujan di luar makin redup, seolah ia telah benar-benar terisolasi dari dunia luar. Dan disinilah cerita benar-benar dimulai. Langkah kaki Dimas menggema lirih di lantai rumah sakit yang lembab dan retak. Dinding-dinding yang dulunya putih kini telah menjadi kanvas kusam yang dihiasi bercak jamur dan goresan tak beraturan. Udara di dalam lorong berbau campuran antara karbol basi, abu, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kematian yang menempel di tulang. Dimas melangkah pelan, matanya terus tertuju ke celah pintu ruang bersalin yang sedikit terbuka. Dari sana, suara lirih tangisan bayi terus mengalun, namun seperti terperangkap dalam gema masa lalu. Jantungnya berdetak cepat, tidak semata karena takut, tetapi karena naluri manusiawi, rasa bersalah, penasaran, dan sesuatu yang lebih gelap, rasa bersatu dengan kegelapan yang ada di sekitarnya. Tangannya terulur perlahan, menyentuh gagang pintu yang dingin bagai logam yang disimpan dalam es. Saat pintu terdorong sedikit lebih lebar, cahaya putih pucat dari dalam ruangan menyorot keluar, seperti menuntunnya masuk. Tanpa sepatah kata, ia melangkah ke dalam. Ruang itu masih menyimpan sisa-sisa dari masa lalu yang terbakar. Kasur bersalin dengan pegas karatan, alat-alat medis yang meleleh sebagian oleh api, dan sebuah inkubator yang retak di sudut ruangan. Di tengah-tengah ruangan, ada noda besar di lantai, seperti bekas darah yang telah mengering bertahun-tahun. Namun anehnya, noda itu tampak masih segar, merah pekat, mengilat dalam cahaya suram ruangan. Tangisan bayi berhenti seketika Dimas masuk. Ruangan itu menjadi sunyi, terlalu sunyi, seperti jantung dunia berhenti berdetak. Ia berdiri mematung, napasnya tertahan di dada. Udara menjadi semakin berat, membuat tubuhnya sulit digerakkan. Ia memutar pandangan, mencari jejak wanita misterius itu, namun ruangan kosong. Kemudian, sesuatu mulai terjadi. Suhu ruangan turun drastis. Kabut tipis muncul dari lantai dan perlahan naik, menyelimuti ruangan. Di kaca yang tergantung di dinding, bayangan samar muncul. Seorang wanita berbaju putih berdiri di belakangnya, wajahnya buram seperti tertutup kabut. Tubuh Dimas kaku, tengkuknya meremang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dari balik cermin dengan ekspresi kosong. Perlahan, noda darah di lantai mulai merembes, mengalir ke arahnya seperti memiliki nyawa. Dimas mundur, terpeleset, dan jatuh terduduk. Cairan merah itu terasa hangat, berlendir, dan menempel di telapak tangannya. Di balik dinding, suara ranjang roda terdengar bergerak sendiri. Berderit, pelan tapi pasti, mendekati ruangan. Lalu berhenti tepat di depan pintu. Dimas mencoba berdiri, tubuhnya gemetar. Ketika ia membuka pintu,
lorong rumah sakit telah berubah. Lorong itu bukan lagi tempat yang ditinggalkan waktu. Sekarang penuh dengan aktivitas yang menyeramkan, perawat tanpa wajah mendorong ranjang berisi tubuh terbakar, pasien-pasien berlumuran darah duduk di kursi roda dengan kepala terkulai, dan tangisan serta jeritan bersahut-sahutan dari setiap ruangan yang dilewatinya. Namun semuanya tak menyadari kehadiran Dimas. Ia seperti menjadi hantu di antara hantu, pengamat yang tidak dilihat. Saat berjalan pelan menyusuri lorong, ia melihat satu ruangan dengan pintu terbuka. Di dalamnya, seorang wanita hamil duduk membelakangi jendela, menggenggam perut besarnya. Cahaya dari jendela menyinari rambut panjangnya yang kusut dan basah, tubuhnya gemetar seperti menahan rasa sakit. Tanpa suara, wanita itu perlahan menoleh. Matanya kosong, namun wajahnya, itu wajah yang sama dengan wanita yang tadi menumpang motornya. Wajah yang kini terlihat penuh luka, seperti habis terbakar. Dimas mundur ketakutan, namun suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Tiba-tiba, lorong berubah lagi. Suasana hidup lenyap, berganti kembali dengan kehancuran dan keheningan. Dimas kini berdiri di depan kamar dengan papan nama usang bertuliskan 217. Pintu kayunya hampir hancur, tapi terbuka perlahan dengan derit panjang seakan menyambutnya masuk. Kamar 217 berbeda dari ruangan lain. Lebih bersih, lebih terawat, tapi tetap dingin dan mencekam. Sebuah ranjang terletak di tengah, dan di atasnya, tergolek sesosok wanita yang tengah melahirkan. Namun tidak ada dokter. Tidak ada perawat. Hanya wanita itu yang berteriak dalam diam, menggeliat di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Saat Dimas melangkah masuk, sosok itu memutar kepalanya. Mata mereka bertemu. Ia bukan lagi wanita biasa. Kulit wajahnya mengelupas sebagian, darah menetes dari pelipis, dan tangannya mencengkeram perut yang kini bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Bukan bayi, tapi makhluk lain, sesuatu yang tak seharusnya lahir ke dunia. Cahaya padam. Kegelapan menelan semuanya. Langkah kaki Dimas menggema lirih di lantai rumah sakit yang lembab dan retak. Dinding-dinding yang dulunya putih kini telah menjadi kanvas kusam yang dihiasi bercak jamur dan goresan tak beraturan. Udara di dalam lorong berbau campuran antara karbol basi, abu, dan sesuatu yang lebih mengerikan, bau kematian yang menempel di tulang. Dimas melangkah pelan, matanya terus tertuju ke celah pintu ruang bersalin yang sedikit terbuka. Dari sana, suara lirih tangisan bayi terus mengalun, namun seperti terperangkap dalam gema masa lalu. Jantungnya berdetak cepat, tidak semata karena takut, tetapi karena naluri manusiawi, rasa bersalah, penasaran, dan sesuatu yang lebih gelap, rasa bersatu dengan kegelapan yang ada di sekitarnya. Tangannya terulur perlahan, menyentuh gagang pintu yang dingin bagai logam yang disimpan dalam es. Saat pintu terdorong sedikit lebih lebar, cahaya putih pucat dari dalam ruangan menyorot keluar, seperti menuntunnya masuk. Tanpa sepatah kata, ia melangkah ke dalam. Ruang itu masih menyimpan sisa-sisa dari masa lalu yang terbakar. Kasur bersalin dengan pegas karatan, alat-alat medis yang meleleh sebagian oleh api, dan sebuah inkubator yang retak di sudut ruangan. Di tengah-tengah ruangan, ada noda besar di lantai, seperti bekas darah yang telah mengering bertahun-tahun. Namun anehnya, noda itu tampak masih segar, merah pekat, mengilat dalam cahaya suram ruangan. Tangisan bayi berhenti seketika Dimas masuk. Ruangan itu menjadi sunyi, terlalu sunyi, seperti jantung dunia berhenti berdetak. Ia berdiri mematung, napasnya tertahan di dada. Udara menjadi semakin berat, membuat tubuhnya sulit digerakkan. Ia memutar pandangan, mencari jejak wanita misterius itu, namun ruangan kosong. Kemudian, sesuatu mulai terjadi. Suhu ruangan turun drastis. Kabut tipis muncul dari lantai dan perlahan naik, menyelimuti ruangan. Di kaca yang tergantung di dinding, bayangan samar muncul. Seorang wanita berbaju putih berdiri di belakangnya, wajahnya buram seperti tertutup kabut. Tubuh Dimas kaku, tengkuknya meremang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dari balik cermin dengan ekspresi kosong.
Perlahan, noda darah di lantai mulai merembes, mengalir ke arahnya seperti memiliki nyawa. Dimas mundur, terpeleset, dan jatuh terduduk. Cairan merah itu terasa hangat, berlendir, dan menempel di telapak tangannya. Di balik dinding, suara ranjang roda terdengar bergerak sendiri. Berderit, pelan tapi pasti, mendekati ruangan. Lalu, berhenti tepat di depan pintu. Dimas mencoba berdiri, tubuhnya gemetar. Ketika ia membuka pintu, lorong rumah sakit telah berubah. Lorong itu bukan lagi tempat yang ditinggalkan waktu. Sekarang penuh dengan aktivitas yang menyeramkan, perawat tanpa wajah mendorong ranjang berisi tubuh terbakar, pasien-pasien berlumuran darah duduk di kursi roda dengan kepala terkulai, dan tangisan serta jeritan bersahut-sahutan dari setiap ruangan yang dilewatinya. Namun semuanya tak menyadari kehadiran Dimas. Ia seperti menjadi hantu di antara hantu, pengamat yang tidak dilihat. Saat berjalan pelan menyusuri lorong, ia melihat satu ruangan dengan pintu terbuka. Di dalamnya, seorang wanita hamil duduk membelakangi jendela, menggenggam perut besarnya. Cahaya dari jendela menyinari rambut panjangnya yang kusut dan basah, tubuhnya gemetar seperti menahan rasa sakit. Tanpa suara, wanita itu perlahan menoleh. Matanya kosong, namun wajahnya, itu wajah yang sama dengan wanita yang tadi menumpang motornya. Wajah yang kini terlihat penuh luka, seperti habis terbakar. Dimas mundur ketakutan, namun suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Tiba-tiba, lorong berubah lagi. Suasana hidup lenyap, berganti kembali dengan kehancuran dan keheningan. Dimas kini berdiri di depan kamar dengan papan nama usang bertuliskan 217. Pintu kayunya hampir hancur, tapi terbuka perlahan dengan derit panjang seakan menyambutnya masuk. Kamar 217 berbeda dari ruangan lain. Lebih bersih, lebih terawat, tapi tetap dingin dan mencekam. Sebuah ranjang terletak di tengah, dan di atasnya, tergolek sesosok wanita yang tengah melahirkan. Namun tidak ada dokter. Tidak ada perawat. Hanya wanita itu yang berteriak dalam diam, menggeliat di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Saat Dimas melangkah masuk, sosok itu memutar kepalanya. Mata mereka bertemu. Ia bukan lagi wanita biasa. Kulit wajahnya mengelupas sebagian, darah menetes dari pelipis, dan tangannya mencengkeram perut yang kini bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Bukan bayi, tapi makhluk lain, sesuatu yang tak seharusnya lahir ke dunia. Cahaya padam. Kegelapan menelan semuanya. Dalam kegelapan ruang bersalin tua itu, napas Dimas tercekat. Sentuhan dingin di tengkuknya terasa seperti embusan nafas dari entitas yang tidak pernah benar-benar lahir ke dunia. Tidak ada suara. Tidak ada waktu. Hanya jantungnya yang berdetak terlalu cepat, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya berdiri, membeku dalam ketakutan. Ruang 217 kini berubah menjadi semacam rahim raksasa. Dinding-dinding berdenyut pelan, lantainya menghangat dan bergetar seperti nadi hidup, dan udara terasa berat, seolah dipenuhi dengan cairan ketuban yang tak kasat mata. Kemudian, dari balik kain putih di atas ranjang, muncul bentuk wajah. Bukan wajah bayi biasa. Wajah itu seperti mencerminkan penderitaan bertahun-tahun. Cacat, kulitnya kelabu kebiruan, dengan mata yang tidak sepenuhnya tertutup kelopak. Wajah yang tampak ingin menangis, tapi sudah kehabisan air mata. Waktu seolah terhenti saat tubuh kecil itu bangkit perlahan. Tidak dengan cara alami, tapi seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak tampak. Dimas masih berdiri terpaku, bahkan saat suara detak jam yang rusak mulai terdengar dari seluruh sudut ruangan. Ketika ia menatap lantai, ia sadar, jejak kakinya tidak lagi meninggalkan basah dari hujan, melainkan darah, segar, menetes dari sepatu hingga membentuk pola menyerupai lingkaran di sekitarnya. Pikiran Dimas mulai kabur. Ingatannya berputar mundur, ke malam ketika istrinya keguguran 7 bulan lalu. Ia teringat bahwa sang istri pernah mengatakan bahwa mimpi-mimpinya selalu dihantui oleh bayi-bayi yang merangkak dari dalam sumur gelap. Bayi-bayi yang tak bersuara,
tapi terus menatapnya dengan mata kosong. Kini semua tampak terhubung. Rasa dingin, suara tangis, dan wajah bayi itu. Seolah waktu yang terhenti malam ini adalah kelanjutan dari waktu yang pernah pecah dalam hidupnya. Seolah perempuan misterius yang naik ke motornya bukan sekadar penumpang, tapi cerminan dari luka yang belum tertutup. Langit-langit ruang bersalin perlahan mengelupas, memperlihatkan retakan-retakan hitam seperti akar dari pohon mati. Dari setiap retakan itu, muncul tangan-tangan kecil, merayap perlahan turun ke bawah, menggapai tubuh Dimas. Tapi tangan-tangan itu tidak menyakitinya. Mereka membelai, mengusap, seperti bayi mencari kehangatan. Dan dari tengah ranjang, tubuh wanita hamil itu kini muncul kembali. Tapi perutnya tak lagi bulat. Ia terbuka, robek, seperti telah melahirkan berkali-kali. Darah mengalir deras di bawah tubuhnya, membentuk simbol aneh yang bergerak pelan, berdenyut seperti jantung hidup. Wanita itu duduk diam, matanya menatap kosong ke langit-langit. Dimas perlahan mundur, tubuhnya limbung. Tapi pintu kini tertutup rapat, tak ada celah keluar. Ia hanya bisa menatap tubuh itu, dan merasakan bahwa semua ini bukan untuk ditinggalkan. Ia mencoba menyalakan ponsel. Tapi layar hanya menampilkan satu angka, terus berulang. Pukul 2.17. Waktu berhenti pada angka itu. Tertambat. Tak berubah. Dari sudut ruang, sebuah kursi roda tua bergerak sendiri, berdecit pelan menuju tengah ruangan. Di atasnya, tergeletak selembar kain selimut kecil dengan bercak darah berbentuk telapak tangan bayi. Angin dingin menyapu masuk ke dalam ruangan, membuat lampu gantung berayun perlahan. Lalu terdengar suara detak keras seperti jantung yang meledak. Lantai di bawah Dimas runtuh, dan tubuhnya jatuh ke dalam lorong hitam tak berujung. Dengan suara bayi menangis mengikuti jatuhnya tubuhnya, seolah dunia menelannya kembali ke dalam rahim kematian. Tubuh Dimas terjatuh dalam lorong gelap yang seolah tak berujung. Tidak ada tanah. Tidak ada arah. Hanya kehampaan yang pekat dan dingin, seperti masuk ke dalam rahim dunia yang menolak melahirkan kembali. Namun tiba-tiba, matanya terbuka. Ia terbaring di pinggir jalan Kopo. Hujan masih gerimis. Motor tergeletak beberapa meter dari tubuhnya, lampu depannya masih menyala meski redup. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 20.37, hanya 6 menit berlalu sejak ia menerima pesanan aneh tadi. Tidak ada bangunan tua. Tidak ada rumah sakit terbakar. Tidak ada perempuan hamil. Hanya suara hujan, dan kerlip lampu jalan yang kembali menyala satu persatu. Dimas perlahan duduk, tubuhnya lemas, kepalanya berdarah, dan jaketnya robek. Ia mencoba meraba ponsel di saku, retak, namun masih menyala. Aplikasi ojek online terbuka. Riwayat perjalanan menunjukkan satu tumpangan terakhir yang masih aktif, tujuan, RS Harapan Sehat. Tapi lokasi tujuan itu kini tertera sebagai tidak ditemukan. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Ia memaksakan diri berdiri. Tubuhnya goyah, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa sakit. Ia memutar kepala, berharap melihat wanita hamil itu entah di mana. Namun yang tampak hanya sebuah tanda kecil di seberang jalan. Papan penunjuk jalan tua, tertulis samar, Jalan Bayi Hilang. Jalan itu tidak pernah ada dalam peta Bandung. Tapi di papan usang itu, ada pula catatan kecil tertulis tangan. Jangan antar dia sampai penuh bulan. Dimas gemetar. Ingatannya mulai kembali, bukan hanya perihal istrinya yang keguguran, tetapi tentang malam ketika ia memaksa istrinya naik motor dalam kondisi kontraksi karena tidak ada ambulans datang. Malam ketika ban motornya tergelincir di tikungan, dan tubuh istrinya terpental, perutnya membentur trotoar, dan bayi dalam kandungan mereka tidak pernah sempat melihat dunia. Ia ingat semuanya sekarang. Yang ia tumpangi malam ini bukan hanya penumpang biasa. Itu adalah manifestasi dari rasa bersalahnya sendiri. Bayi itu, wanita itu, bukan entitas asing. Mereka adalah cerminan dari trauma,
kehilangan, dan dosa yang belum pernah dihadapi. Dan yang lebih mengerikan, di samping tubuhnya, tergeletak sebuah kantong kecil, seperti kantong persalinan rumah sakit. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada satu benda, gelang identitas bayi. Tertulis, nama, Dimas Junior. Tanggal lahir, tidak tercatat. Status, tidak tertolong. Tangannya gemetar hebat. Tangisan tak keluar, hanya deru napas tercekat dan tubuhnya yang perlahan kehilangan kekuatan. Di kejauhan, suara motor mulai terdengar. Cahaya lampu dari pengemudi ojek lain datang mendekat, dan beberapa warga mulai mengerumuninya, menolongnya bangkit. Namun sesuatu berubah dalam dirinya sejak malam itu. Setiap kali ia menoleh ke kaca spion, ia merasa melihat siluet wanita hamil duduk di jok belakang. Tak bergerak. Tak bicara. Hanya duduk. Kadang muncul. Kadang tidak. Dimas tidak pernah lagi menerima pesanan dari Jalan Kopo. Dan malam-malam berikutnya, suara tangis bayi selalu terdengar, setiap kali jam menunjukkan pukul 2.17.